Nama Allah. Cari yang ada tulisan nama. Itu berapa itu? Satu lembar itu berapa? Ada berapa? Tidak apa-apa, itu masing-masing. Oh, budi lainnya, halaman lagi. Hah? Nama Allah itu Allah. Itu satu lembar ini. Satu mulai dari atas. Mulai dari atas sampai bawah. Itu ada berapa? Disebutkan ada berapa? Lembarnya tulisannya Allah. Allah. Mulai dari atas, baris pertama kan ada 15 baris itu. Iya. Sampai baris ke-15, asma Allah ada berapa biji? Iya, Dika ya. Nanti cari itu menarik, Masya Allah itu. Berapa? 4. Termasuk ininya. Enggak. Allah aja. Nama Allah aja. Yang menyebutkan Allah saja. Maksudnya di salah ayat katanya ada Allah gitu. Ada berapa biji? Iya. 4 gitu ya. Oke. Nanti dicari. Ini susunan ini tidak disusun oleh Rasulullah ya. Rasulullah hanya menerima tidak, Rasulullah kan tidak sempat membukukan ini. Yang membukukan kan generasi mulai dari Abu Bakar sampai Umar kalau nggak salah ya, dibukukan. Itu pun enggak 15 baris seperti itu. Kemudian ada namanya di tahun 1930-an, ya kan? Itu ada seorang ulama besar yang kemudian menyusun. Namanya Utsman. Makanya disebutkan Mushaf Utsmani, 15 baris. Dan itu diterima di seluruh dunia. Ya kan? Nah, inilah kemujizatan Al-Qur'an. Ketika coba cari surat Al-Ahzab. Bukan Al-Ahzab. Dia menyatakan luar biasa sekali. Al-Ahzab itu surat ke 20 berapa nih? Oh, 33. Al-Ahzab ayat 41. Halaman 420 sekian. Oh, 424. Udah ya? 424. Sudah ketemu Dika? Halaman 424. Enggak usah. Di halaman ayat 40 ayat 41 itu di halaman berapa? Halaman 424. Cari nama Allah di situ ada berapa? Halaman itu. 41 mulai Enggak, di halaman itu, di lembar itu. lembar yang 44. 244 di lembar 40 berapa nih? Di ayat 41 itu diletaknya di halaman berapa? Di halaman 424. Nah, di halaman 424 itu tulisan Allah ada berapa? Berapa ayat? Loh, satu lembar ini. Oh, kalau Iya, harus dilihat Qur'annya. Sampai sini. Satu lembarnya aja. Seret ini. Hah? Lebih. Masa? Di halaman 424. Di halaman ya, di halaman 424. mulai Berapa? ayat 41. Loh enggak, halaman itu. Halamannya 44 ya. Nah, ada berapa Dika? 15. Terus, dan apa lagi? Ini beliau menemukannya luar biasa ini. Ya, alhamdulillah. 424 6. Seneng. Halaman 424 kan? Iya, halaman 424. Mas kamu nyari? Lafal Allah. Ya, nama Allah. Ini Bener. 4
24. Iya bener, 424. Sebelah kiri. Oke, sebelah kiri. Iya. Ayat 41 di lembar itu. 41 di sebelah sini. Oh iya itu lembar itu maksudnya. Oh, di mulai halaman Bukan bukan Ayat. itu. Di lembar di ayat 41 itu di lembar bawah. Tuh. Ya, di Cari lembar. mulai dari atas. Cari mulai dari sini. sini ya. Heeh. Halamannya 423 berarti. Oke, berarti. 14. Oh, pemantau 14. Pemantau 14. Kamu di. Loh, menghitung lagi. Jadi ayat 41 itu ada di halaman berapa? Di halaman 41 di halaman ini itu ada berapa asma Allah ini disebutkan? Itu. Oh, 16 kali. Sudah ketemu? 16. Iya. 16. 16. Ya. Dan sekarang Handika di ayat 41 berapa? 16. Kira-kira segitu ya. Iya. Ya, Andika, ayat 41 artinya apa? Ingatlah sama Allah sebanyak-banyaknya. Ingatlah asma Allah sebanyak-banyaknya. Nanti cari cross check ya. Di halaman 400 berapa? 24. Diawali beda. Ini pada pikirannya. Iya. Nah, ini 423 pokoknya di halaman ayat ini. Asma Allah itu disebut paling banyak. Karena ada ayat ini. Ini katanya, ini beliau menyebutkan ini keluar biasaan Al-Quran. Artinya beliau melihat Al-Quran setelah disusun oleh beliau. Melihat ini loh kemukjizatan Al-Quran. Ya, itu 15 baris tuh Andika. Iya. Sama harusnya. 15 baris kalau awalnya ini ya sama harusnya. Ini halaman satunya beda. Oh, tapi kan lembarnya sama toh? Sama. Di lembar ini, di lembar yang ada ayat ini, ingat Allah sebanyak-banyaknya, disitulah halaman yang memuat Banyak. asma Allah ini lebih banyak dari halaman lainnya. Coba cek. Ya. Itu sesuai yang di Ya itu tadi ketemu beliaunya nemunya seperti itu, coba kalau seperti ini luar biasa enggak? Ya kan, ini benar-benar mukjizat, artinya mukjizat ini. Ya kan, mukjizat, benar-benar mukjizat, enggak mungkin manusia seperti ini, apalagi latar belakang Rasulullah yang seperti itu terkait dengan baca tulis. Ya kan? nggak tahu sama sekali. Iya kan, enggak tahu dan nulis sama sekali. Dibukukan juga enggak. Dihafal, ya kan? Bukan penulisan Al-Quran terpecah-pecah jadi kulit kayu, apa ya kan? Pecah-pecah. Terus kemudian, nah, sekarang kita waktunya, ya ini tadi, kita waktunya menggali Al-Quran sebagai mukjizat bagi kita itu yang sebelah mananya, ya mana ya? Ini kan, nah, apanya, ya kan? Sehingga kita mantep. Ya kan, itu benar, ini Al-Quran itu benar. Kita sudah mantap bahwa Allah itu benar. Terus yang diturunkan itu benar. Itu sudah menjadi satu rangkaian, kan hanya 3. Allah, kitab suci, dan Rasulnya, utusannya. Itu satu rangkaian itu dan itu. Satu goyah semuanya. Terutama pengetahuan terhadap Allah. Ya, jangan. Jadi kita benar-benar tahu Allah kita itu siapa, itu kita tahu. Baik, itu ya. Setelah kita kembali ke surat Hud. Nanti banyak hal-hal yang menarik seperti itu dalam Al-Quran. Nah, dah. Moga Pak Budi dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin kabir. Ilallahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min. Ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu 'alimun bidzatis sudur. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullum fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arashuhu 'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wala in akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahsibu. Ala yauma ya'ti yahdisu. Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wala in adaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha min innahu la ya'usun kafur. Wala in adaqnahu na'ma ba'da dharra amassathu la yakulun nadhabas sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Illal ladzina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Baik, sudah. Sadaqallah. Amanto? Kok ya pas ayat pertama seperti ini. Ayo. Bukti kekuasaan dan kekuasaan Allah, perintah menyembah Allah. Ya. Inilah suatu kitab, ayat-ayatnya disusun dengan sempurna serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Kita main-main ini dulu ya Pak ya. Ini kan luar biasa kan. Next satu lagi. Sini ya, alif lam ra. Ini sebuah potongan huruf yang tidak boleh kita terjemahkan apa-apa ya. Tidak tahu. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, ya kan? Bantahannya gimana caranya susun dengan rapi? Rasulullah tidak nyusun, ya kan? Nah, ini menjadi tugas kita, susun sesuai dengan kemampuan kita. Beliau itu Pak sahabat Utsman tadi itu menyusunnya itu dengan mencari ayat yang terpendek, kemudian mencari ayat yang terpanjang. Oh, berarti ayat paling pendek itu ya pendeknya harus segitu, panjangnya segitu. Jadi ada dua acuannya nanti, nggak tahu di rata-rata atau gimana ya kan? Ada aturannya, dia punya aturan sendiri. Dan kemudian muncul Mushaf Utsmani ini. Tapi di situ kemudian terkandung susunan yang luar biasa, serta dijelaskan secara terperinci. Oh ini. Jadi satu, susunan yang rapi. Yang kedua, penjelasan yang terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana dan dari maha tahu. Nah, ini ya, susunan rapi.
penjelasan terperinci. Ini Allah cari ini. Ya kan, cari ini. Misalkan wallahu alam, ada yang berpendapat bahwa tahu enggak namanya anjingnya Ashabul Kahfi? Siapa namanya? Ada tahu enggak? Enggak ada kan? Nah, ini ada dua teori. Ashabul Kahfi itu di surat apa? Surat Al-Kahfi. Coba lihat Al-Kahfi. Coba lihat Al-Kahfi. Ini kalau lihat seperti ini kadang ya Allah lucu bener Al-Quran, luar biasa ini ya kan. Kita aja yang lihat di sini Pak Wanto supaya enak nanti lihat di ininya. Al-Kahfi kan 19 ya? 18. Di ayat ke cari. Kalbuhum itu loh. Yang ayat terakhirnya bilang kalbuhum. Ayat saya lupa saya. Hah? Namanya Ar-Rakim ya? Ini di kalbuhum. Siapa? sebagian mufasir mengartikan nama anjing ada Ar-Rahim. Ar-Rakim. Nah, coba dilihat di ayat yang ada kalbuhumnya. Ayat berapa itu? Kalbuhum rad mambil. Ketemu ayat berapa? Coba cari. Awal-awal kok. Dua lembar awal atau lembar kedua nggak salah. Ketemu. Pak Budi. Nah, kalbuhum ya. Kalbuhum. Baris ayat ke berapa? 18. Ayat 17. Hah? 18. Ayat 18. Kalbuhum di belakang sendiri ya? Hah? Tengah-tengah. Oh, di tengah-tengah. Baris ke? Baris kedua kan dari Baris ke? Dari atas? 7. Baris ke-7. Bener Pak Budi? Dari atasnya sendiri. Dari baris itu. Posisi ayat di mana? Posisi kata kalbuhum itu di mana? Di paling akhir. Di ini ke-7. Cireng 6, 7. Di sini ya? Ini baris. Kan dari kanan kiri. Oh iya sih. Oh iya benar-benar dari sini. Ya ini. Di sini kan? Ya. Mas Kau menyampaikan tadi apa namanya? Ar-Rakim. Jangan nanti ya. Terus, hah? Ini ya kan kitmir. Kitmir dia. Coba. Halaman berapa tadi? Halaman 295. 295. 94. Tambah ayat ini dengan 141 lembar. Halaman 1 dimulai dari Al-Fatihah bukan? Halaman 1, halaman awal. Ditambah ini, Mas Komar. Halaman 1-nya. Ditambah halaman 141. Jadi Halaman 1-nya surat. berarti nanti halaman Sampai 436. Cari halaman 436. Al-Fatihah apa? Halaman ini. Iya, halaman itu. Mas Komar halaman berapa itu tadi? Yang ada ininya. 96. Mas Komar. Atas, halaman atas. 296 yang anak itu ya. Ditambah 141 ketemunya halaman ini. Cari halaman ini. Ini sesuaikan ya nanti ya, sesuaikan ya. Cari halaman ini. 436. Sudah 35. Pating. Ya. Sudah ketemu semua? 435. Oh, 436. Baru itu. Sudah ketemu Pak Mantap? Alhamdulillah. Mas Komar ketemu? Pating. Andika ketemu?
Alhamdulillah hebat. Dari 956 berarti tambah 1, 437 Andika. Sudah? Oh iya. Sudah ketemu? Sudah ketemu semuanya? Halamannya sudah. Sudah? Ya. Cari yang seperti ini, baris ke-7 posisi seperti ini. Coba cari. Kitmir. Nah, luar biasa kan? Luar biasa. Hah? Kuwi bener Mas Komar? Ketemu? Baris ke-7 ya? Sama. Hah? Ya, iya kayak itu. Baris ke-7 posisinya sama seperti ini. Iya. Tapi ada ini. Masih ada. Apa? Dia. Ya berhentinya di sini ya. Iya. Kayak Terus tanda ayat ada in. Ketemu, Mas Komar? 977. 297 berarti? Kan ini kan tadi 296. Jadi kita tambah 1 halaman. 297. Baris ke-7. Baris ke-7 posisinya sama. Apa? Kitmir. Tidak tahu ini apa makna 141 ini. Tapi setelah disusun oleh beliau ketemunya pas di lembaran. Kalau diginikan ya Al-Quran itu ya, ya posisinya sama. Di sini kalbuhum, di sini kalbuhum. Iya kan? Ada posisi yang sama kan itu. Kalbuhum itu pakai merah. Kalbu ini kan posisi kalbuhum ini kan. Dijawab di 141 halaman setelahnya. Nama anjingnya Ashabul Kahfi dijawab di tempat yang sama. Ngerti maksudnya? Iya kan? Nah itulah. Jadi 141 dari Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Karena di alam semesta ini banyak angka-angka yang aneh yang tidak bisa dipecahkan oleh manusia. Cari nanti. Deret Fibonacci. Terus Pi. Pi itu berapa? 3,14 sekian. Ini Pi ini 1/22/7. Hah? 22/7. 22/7 ini enggak habis, enggak pernah habis. Enggak pernah titik terakhir, enggak pernah. Sisa. Orang yang terakhirnya enggak, dengan komputer canggih enggak pernah bisa menyelesaikan ini. Terus ada sambungannya terus. 3,1. Terus ada angka tadi, angka orang India itu berapa? Terus ada lagi 137. Kalau ini di fisika, kalau ini di matematika, kalau ini di alam semesta. Ya, deret Fibonacci ini kalau di kita ya, kepala, ujung kepala kita sampai pinggul kita, kan ada tuh gambar manusia gini, terus ada lingkarannya itu ini deret Fibonacci. Antara IQ dengan ini, dibanding ini dengan kaki, itu masuk ke deret Fibonacci kalau nggak salah. 1, 3, deret angka berikutnya adalah penjumlahan dari angka sebelumnya. Ini, ya kan? Ini angka-angka. Mungkin ini kita tidak tahu, wallahu a'lam. Ya kan? Artinya Allah menyisipkan sebanyak hal yang tidak kita ketahui. Dan itu nyata. Ya kan? Seperti itu. Jadi ini deret angka Fibonacci. Ya. Baik, seperti ini. Ya kan? Ini adalah, ya kita tahunya apa? Ini Allah sudah menentukan seperti ini. Susunan yang luar biasa dan penjelasan terperinci. Terus ada orang yang, ternyata dari ini itu luar biasa. Seperti jumlah kata rahmat Allah di dalam Al-Quran, jumlahnya 2 kali murka Allah. Iya,
ya kan? Ya mantu ya. Laki-laki, jumlah kata-kata laki-laki di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali perempuan. Ya kan? Nah itu jumlah komunikasi antara bapak kepada antara orang tua ke anak sebanyak 6 kali. 4 kali bapak ibu ke anak 2 kali. Artinya apa? Ya anak ini tanggung jawabnya bapak. Ya mantu ya. Banyak hal yang bisa diketahui dari sini. Buku matematika yang apa itu? Ada sebuah buku matematika itu katanya ditemukan dari Al-Quran juga. Ya. Ibnu Sina, bapak kedokteran, nemu banyak hal dari Al-Quran. Ya seperti itu ya. Kita, nah ini tanda tanya kita ini. Sudah disebutkan Allah seperti itu, kita bisa menggali Al-Quran, kita bisa menyatakan Al-Quran luar biasanya seperti apa. Ya kan? Ya, mungkin kita dalam proses belajar ini Al-Quran ini menarik, misalkan kita simpulkan, kesimpulan untuk diri kita sendiri, untuk menguatkan keimanan sendiri, karena disebutkan dalam Al-Quran kalau dibaca Al-Quran apa? Gemetar, keimanannya meningkat. Ya harusnya seperti itu. Ya, bukan terus? Kenapa mantap? Bukan terus yang lain-lain, harusnya seperti itu. Kita apa? Oh mungkin Allah ingin ya ayyuhalladzina amanu, misalkan ada perintah, ada materi yang harus kita pelajari, bahan pelajaran. Di situ pasti disebutkan contohnya di era Rasulullah. Kemudian diikuti dengan contohnya di kaum terdahulu. Oh, ini konsepnya mungkin. Nah, kita ambil, oh mungkin seperti ini. Manusia kalau diajari materi tok itu tidak benar. Oh, tidak nyambung, akhirnya dikasih ujian-ujian. Ujiannya jangan sampai kamu refleksi aja. Ini ada kasusnya yang di kemudian hari. Ya, ya, seperti itu. Wallah alam, mungkin konsepnya sekolah seperti ini. Ada materi, ada ujian. Ya kan, diambil dari Al-Quran. Kalau enggak, ya materi itu aja kemudian naik kelas. Materi naik kelas ya mantu ya, enggak ada ujian. Allah alam mungkin kan, kita enggak tahu sejarahnya dulu. Gitu. Baik, ini yang sudah disampaikan di ayat pertama. Ini mungkin perkenalan Allah, perkenalan kitab suci ini. Cari kita, Allah Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Pengetahuan Allah ada di sini. Allah memberikan sebagian pengetahuan, cari kita, ya. Baik, itu mungkin maknanya. Dan kita bisa mencari dari sisi kita sendiri. Cari, ya kan? Cari. Ibu-ibu sudah mulai, ada salah seorang ibu yang sudah mulai nyari. Dibaca Al-Qur'annya. Kesimpulannya Pak, gampang Pak ya? Iya, gampang. Baca aja, ya kan? Ada seorang ibu-ibu kemarin kan setiap Sabtu atau Ahad kan ada pengajian gitu. Ternyata gampang Pak ya. Iya, gampang Al-Quran itu ya. Ayo ayat kedua Pak Wanto. Agar kalian tidak menyembah kecuali Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepada kalian darinya. Nah, dua ini susunan rapi dan penjelasan terpenting adalah kita senantiasa kepada Allah. Itu kan, cari ilmunya di dalam Al-Quran, karena agar menjadi pegangan kita, agar kita tidak salah dalam mengidolakan sesuatu, salah arah tujuan dalam menjalani hidup ini.
Cari itu semuanya, ya. Oke lah katanya katanya YouTube, katanya Ustadz ini, katanya boleh nggak masalah. Tapi lebih mantap cari sendiri, baca sendiri. Ya kan, baca sendiri, ya. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Ini kan pernyataan luar biasa kan, berarti dua ini kan luar biasa kan. Kita bisa memegang itu, ada hadiahnya dari Allah. Kalau pegang itu pasti tepat arahnya kepada Allah. Sesungguhnya aku masuk kepada Rasulullah ini. Aku adalah pemberi peringatan saja, ya kan? Dan membawa kabar berita. Jelas ini ya, peringatan terkait semuanya, pembawa berita itu kabar bagus. Nanti di akhirat nanti seperti apa, ya? Baik, paham Pak Mando? Ya, lanjut Pak Mando. Dan hendaklah kalian meminta ampun kepada Tuhan kalian dan bertaubat kepadanya. Dan jika kalian mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepada kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya aku takut kalian akan ditimpa azab hari yang besar, kiamat. Dalam proses di ayat kedua, dalam proses juga untuk ayat pertama, ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jelas kan? Oleh karena itu, dalam proses 1 dan 2, kalau kita ada salah, mintalah ampun kepada Rabbmu. Jelas ini. Runtut gitu loh. Iya kan? Mintalah ampun, karena kita ini tempat salah, oke. Ya kan? Kita memang salah. Prosesnya susah, iya susah. Hidup di dunia, ya kan? Terus kita ini Allah, coba kita pahami. Allah itu minta kita berhasilkah? Allah itu minta kita menjadi orang, ada manusia terbaikkah dalam tanda kutip, atau manusia yang lengkap seperti Al-Quran? Ada batasannya di ayat berapa? Yang sering dibaca Pak Manto loh. Di ayat berapa? Kira-kira apa? Sesuai dengan kemampuan. Itu kan batasnya tuh. Ya kan? Sesuai dengan kemampuan. Itu batasnya. Kalau Allah itu menentukan manusia terbaik ya di masanya ya Nabi hanya satu, hanya ya utusan. Kita dituntut untuk meniru itu, mengarah ke situ. Berhasil tidak berhasil itu tidak ada tuntutan. Nah, itu loh. Dan usaha kita berproses untuk menuju ke sana itu banyak hal yang menariknya. Maka di sini mintalah ampun kepada Allah. Kalau kita, misalkan gini, ada nggak pernyataan kalau tidak seperti utusan tidak masuk surga? Nggak ada, ya kan? Kalimat saya bukan nabi kok. Salah juga, ya kan? Salah juga. Nah itulah, itu yang namanya sesat pikir kan. Nabi adalah prototipe terbagus. Kita memang bukan nabi, tapi penggabungannya jadi salah. Iya kan? Penggabungannya jadi datanya benar, penggabungannya salah. Ya kita memang disuruh untuk mencontoh Nabi, tapi kita tidak disuruh untuk menjadi Nabi. Mengarah ke sana. Ya kan, karena Nabi sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan ada pernyataan-pernyataan yang bersandarkan pada seorang ulama ini, maka di akhirat nanti jadi aman. Jangan takut dengan mungkar dan nakir.
Karena itu sama-sama hambanya Allah. Sebut nama saya saja. Dijamin nanti tidak akan ditanya oleh mungkar dan nakir. Gimana Pak Manto? Ya, hai. Ada itu Pak Manto? Ada kan orang seperti itu, ya kan? Gimana terusan, ya? Nah, seperti itu. Prosesnya pasti akan banyak halangan, tantangan. Loh memang gimana kok banyak? Memang kita hidup di dunia, bukan hidup di surga. Kalau surga tidak ada tantangan, kenikmatan semuanya, ya kan? Tahu dirilah kita, gitu loh. Tahu dirilah kita bahwa kita sedang hidup di dunia, ya kan? Di tekniknya seperti apa? Tekniknya ada targetnya, ya kan? Ada cara, ada solusinya. Kalau tidak memenuhi target itu seperti apa? Yang tidak boleh itu putus asa. Nah, ini ada batasan-batasan yang di belakang juga kan. Putus asa tidak boleh, seperti ini tidak boleh, bunuh diri tidak boleh, ya kan? Seperti itu. Nah, dan bertobat, minta ampun dan tobat. Tidak hanya minta ampun saja, tapi juga untuk bertobat. Tobat itu untuk apa, Pak Manto? Ngaji, sholat. Tobat ini kaitannya dengan minta ampun apa? Menyesali perbuatan. Berarti kita harus apa? Berarti kita harus menjadi memperbaiki. Inline juga, artinya seiring juga dengan perintah kepada kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kita diminta untuk tidak berbuat baik saja, tapi kita diminta untuk menjadi perbaikan, ya kan? Kita kan diminta tidak hanya berbuat baik saja, enggak. Kita harus berbuat perbaikan terus senantiasa seperti itu. Kalau tidak, ini rangkaian ini tidak akan tercapai kalau tidak muhasabah. Bagaimana caranya kita tahu bahwa kita harus minta ampun? Setelah minta ampun, memperbaiki diri. Kalau tidak, muhasabah. Makanya beberapa kali saya sampaikan di sini, hidup yang tidak muhasabah, hidup yang tidak introspeksi, hidup yang tidak refleksi, artinya hidup yang tidak dikoreksi, itu adalah hidup yang tidak layak dijalani. Mati saja enaknya. Buat apa? Ya kan? Orang apa mayat hidup itu seperti apa? Di dalam Al-Quran ada hadis apa? Orang yang titik-titik seperti mayat, orang yang tidak sholat ya. Oh ya, pembeda. Beda ya. Pembeda. Sama, sholat kan tujuannya kita untuk memperbaiki diri. Iya kan? Seperti itu. Jadi kalau kita hidup hanya seperti air, tahu-tahu di comberan terbawa, tahu-tahu sadar-sadar di neraka. Loh kok seperti ini? Tidak boleh hidup seperti itu. Muhasabah seperti apa? Masing-masing dari kita beda-beda tekniknya. Ya kan? Tapi dalam rangka muhasabah untuk memperbaiki diri, muncul muhasabah lagi. Muhasabah tidak akan terbentuk bila apa dia? Tidak tahu. Bener nggak Mas? Orang yang tidak pernah muhasabah, ya kan? Orangnya itu seperti Tuhan. Atas. Bener terus, ya kan? Bener terus, nggak mungkin salah. Yang parah yang menolak malah. Belajar. Ya, dengan belajar kita bisa muhasabah. Dengan muhasabah kita minta ampun. Dengan minta ampun kita bisa tobat, perbaiki terus seperti itu. Lah memang itu tuntutan kita. Ya kan? Karena udah belajar, repot nanti. Ya, seperti itu ya, waspada itu ya. Jadi hidup tanpa refleksi adalah hidup yang tidak layak dijalani. Buat apa? Malah memberatkan manusia itu di akhirat. Ya kan? Seperti itu. Baik. Gimana Pak Manto? Terus
jika kamu mengerjakan yang demikian, rangkaian itu yang sudah diturunkan kepada Allah, kemudian kita muhasabah dan segala macam ini, Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang ditentukan. Nah, mantap. Enak kan? Baca kitabnya, jalankan sesuai dengan apa yang di dalamnya, ya kan? Aplikasikan. Kalau tidak bisa, minta ampun. Terus rencana untuk besok lebih baik. Selesai itu saja. Masalah besok meleset lagi, ya minta ampun lagi, tobat lagi, perbaikan lagi. Masalah tidak masalah, silakan. Memang seperti itu perintahnya, ya kan? Dan yakinlah di sini bahwa Allah bukan zat yang tidak memperhatikan kita. Kalau kita bersyukur, ini bentuk bersyukur tuh. Belajar, muhasabah, perbaikan, tahu Al-Quran. Kita bersyukur bahwa saya bersyukur saya sudah menjalankan apa yang sudah saya janjikan, yaitu saya menjadi Islam. Apakah terus seperti itu Allah tidak bersyukur pada kita? Bersyukur, bentuk syukurnya Allah apa? Ya nanti kita dikasih jalan yang enak, ya kan? Kalaupun jalannya tetap tidak enak, dikasih ketenangan hati. Ya mana ya? Walaupun di luar yang ruwet, di rumah enak, baiti janati, mana ya? Ya kan? Walaupun bagaimanapun rumahnya Pak Manto seperti itu, tapi Pak Manto tetap nyaman di rumah Pak Manto ya. Lah itu kan, ya mana? Walaupun di mall adem, tuh, ya, kamu tetap nyaman di rumah. Walaupun di rumah ada istri ya seperti itu ya Pak Manto. Kan ketenangan hati ya. Lihat istri, masya Allah istriku luar biasa ya kan. Dengan engkau saya belajar. Ya seperti itu kan. Nah ini Allah sendiri yang akan menuntun kita, memberikan kita kenikmatan yang terus menerus loh ini. Ya kan, tidak intinya, terus menerus sampai waktu yang ditentukan. Bagi orang yang beriman, kematian adalah rezeki, selesainya tugas kita di dunia. Bagi orang yang kafir, kematian adalah penyelamatan dunia atas tindak buruknya dia. Ya, betul ya. Ya. Seperti itu, jangan khawatir, Allah yang akan menunjukkan ini dan terus janji ini janjinya Allah ini. Ya, terus kita nikmati aja prosesnya. Nikmati prosesnya, ya kan? Jangan, wah saya pengen seperti malaikat tidak berbuat salah sama sekali, sembunyi di gua. Ya bukan seperti itu, kita manusia kok. Ya Manto ya, itu. Ya kan, Pak Manto hijrah ke sini kan, hijrah ke sini bukan hijrah ke gua kan? Ya, ketemu nanti Pak Mardi, ketemu nanti iuran untuk sedekah bumi, ya kan? Ya Manto ya. Nah, itu kan harus disikapi Pak Manto ya. Ketemu istri yang setiap hari seperti itu, ya kan? Ya kan Pak Manto. Ya itulah. Dan dia akan memberi kepada tiap-tiap yang mempunyai keutamaan, balasan apa ini? Keutamaan balasan keutamanya apa ini kan? Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan atas keutamaannya gitu. Maksudnya tiga ini. Arabnya apa? Terakhirnya Arabnya ini. Wa inna tawattau ya. Tawalau. Hah? Oh, keutamaan. Fadilah ini kan. Dia orang-orang yang seperti tadi di atas tadi akan diberi fadilah, keutamaan. Utamanya seperti apa? Wallahu alam, nanti keutamaannya seperti apa. Ya kan? Terus jika kamu berpaling, nah ini kan. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa yang disiksa di hari kiamat nanti. Azaban
Apa ini? Yaumi. Oh, yaumin kabir. Fadilah-fadilah yang seperti apa? Wallahu a'lam. Ya kan? Hal-hal seperti ini tuh menjadi fasilitas kita. Yakini bahwa itu pasti akan terjadi. Jangan dicari. Jangan terus kita kebalik cari fadilahnya dengan seperti tidak. Allah akan otomatis seperti itu. Ya. Baik. Ada yang disampaikan Pak Manto? Ya, Pak Manto. Hah? Ada tambahan nanti kah? Belum ada. Ya? Ini khusus di hari kiamat hari besar. Gimana? Artinya mananya Jika mau berpaling entah. Oh, sesungguhnya aku takut ini nanti ya. Intinya kan semua ada pertanggungjawabannya nanti. artinya kan ini di dunia pun kan Ada konsekuensinya kan. baru terjadi ini kan Heeh. banjir semua. Heeh. Apakah itu mungkin adab? Ya Allah alam ya. Ada apa di sana? Allah alam ya kan tidak tahu. Bagi orang-orang beriman itu ujian. Ujian. Bukan orang beriman ya. Biasa saja itu kejadian alam. Ya. Kita seharusnya bisa mencari, bisa melihat apa pelajaran dari situ, ya kan? Atau ini apa sinyal untuk orang-orang yang jarang bersedekah untuk ayo keluarkan harus dalam Nah mungkin ya kan, ya kan seperti Pak Manto ya. Minimal bantu apa Pak Manto? Minimal enggak? Ya doa itu sudah ya kan. Baik, ini ya, ini ayat yang luar biasa ini ya. Jadi inilah Al-Quran. Baca pelan-pelan, pahami ya kan. Insya Allah kita mendapatkan sesuatu. Lanjut Pak Manto. Hanya kepada Allah lah kalian kembali, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Gitu. Jangan khawatir. Semuanya itu akan kembali kepada Allah. Dan Allah Maha Kuasa. Gimana ya Allah hidup saya seperti ini? Sudah. Ikuti saja prosesnya. Allah Maha Kuasa dengan kemahakuasaan kita ini hal yang kecil. Gitu? Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasanya tidak mungkin seperti itu. Tapi ya itulah. Ya. Allah kita ini seperti itu. Ya kita yakini inilah Allah kita. Allah Maha Kuasa. Jangan ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah kita ya. Lanjut Pak Manto. Judul perbedaan sifat-sifat orang kafir dan sifat orang-orang mukmin. Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri darinya. Muhammad, ingatlah di waktu mereka menyelimuti diri mereka dengan pakaian mereka. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ingatlah ada dua di sini yang seharusnya kita gali berdasarkan ada kisah. Jadi ingatlah itu di belakangnya ada kisah, ya kan? Yang harus kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Kisah apa? Sesungguhnya orang munafik itu memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri daripadanya, daripada Rasulullah. Oh, kisah seperti apa? Ini di sini disebutkan ada footnote-nya ada nanti kan? Apa? Kisah. Menyembunyikan perasaan permusuhan. Nah, di zamannya? Menafikan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, di masanya Rasulullah. Kisah terkait dengan apa? Detailnya apa? Detailnya? Misalkan detailnya terkait dengan pengkhianatan orang munafik itu apa ya? Di zamannya Rasulullah ada kasusnya nggak? Seharusnya banyak harusnya. Ada kasusnya? Ada ingat kasus nggak terkait dengan orang munafik? Perang apa Farid ya? Apa perang Sini Apa? sebab nuzulnya Apa itu? riwayat dari Bukhari dari Hah? Ibnu Abbas Hah? bahwa dulu ada orang yang malu buang hajat dan menggawa istrinya karena kemaluannya akan terlihat dari langit. Itu. Di sini tidak ada di sini. Iya. Ada di situ footnote sama. Nah itu kita
cari apa maknanya. Nggak tahu itu, nggak ada nih. Footnya itu ya. Asbabun nuzulnya. Di sini disebutkan ayat ini mengenai, kalau di sini lain lagi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, mereka menyembunyikan apa yang ada dalam hati mereka, rasa benci dan permusuhan, dan mereka menampakkan secara lahir dalam keadaan berbeda. Saat Rasulullah ngomongnya apa, saat bertemu dengan kelompoknya ngomongnya apa. Dan ayat ini turun mengenai seseorang yang bernama Al-Akmas bin Suraik. Ia adalah seorang yang bermulut dan berucap manis yang melemparkan kepada Rasulullah. Artinya bermuka manis bila di depannya Rasulullah. Nah, terus perkataan yang disukai Rasulullah padahal ada keburukan yang disembunyikan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini turun pada sebagian orang munafik. Salah seorang dari mereka bila melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menyembunyikan di dadanya dan menganggukkan kepalanya dan menutup wajahnya supaya tidak bisa dilihat jelas oleh Rasulullah. Lalu beliau menyeru kepada keimanan. Artinya ibu muka dua, seolah-olah minta sesuatu kepada, seolah-olah baik. Rasulullah membalas dengan sesuatu yang baik, pura-pura tanya, tapi setelah itu ya tidak dila itu kan. Ya, orang munafik itu hanya pura-pura saja. Nah, lain di hati, hatinya kafir. Itulah, ya kan, seperti itu. Oke lah, kalau itu nanti coba dicari lagi. Artinya di sini apa? Ingatlah di belakang itu ada sebuah kisah yang harus kita ambil pelajarannya. Kisahnya apa? Oh, mungkin di sini beberapa terkait dengan orang munafik, kecuali apa yang disampaikan oleh Handika. Ini coba nanti dicari Handika. Kenapa disebutkan seperti itu, ya kan? Ini jelas orang munafik itu adalah orang yang perilaku dan hati dan perilakunya itu berbeda. Kita jangan sampai seperti itu. Mungkin pelajaran kita seperti ini, tidak boleh seperti itu. Ya, berlakulah apa adanya. Ya. Terus, ada dua lagi, ingatlah lagi. Dan ingatlah di waktu mereka menyelimiti dirinya dengan kain. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya, seperti Pak Manto sampaikan tadi, ya kan? Orang munafik itu ada perbedaan, ya kan? Antara kelompok ini sama kelompok itu, antara dirinya sendiri pun itu ada perbedaan antara lisan dan hatinya, ya. Itulah. Di sini ada footnote-nya lagi di Handika. Tidak ada. Di sini juga tidak ada, tidak ada. Baik, itu ya terkait dengan orang-orang munafik. Rangkaian ayatnya seperti apa? Oh, rangkaian ayatnya di ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 seperti ini. Kemudian ayat 5. Ini adalah waspada, rambu-rambu buat kita. Ya kan, ayat 5 ini jangan jadi orang munafik terkait dengan aturan-aturan Allah yang sudah diturunkan oleh Allah. Lakukan apa adanya saja. Fasilitas ampunan dan taubat itu sudah diberikan oleh Allah, ya. Lanjut. Dan tidak ada suatu makhluk berjalan bernyawa pun di bumi melainkan Allah yang menanggung rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam makhluk itu dan sampai menyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Tambah lagi keterangannya oleh Allah. Iya. Kalau kaum munafik itu percuma, iya kan? Munafik itu orang yang seperti itu percuma. Karena Allah sudah Maha tahu semuanya. Allah menempatkan semuanya. Kita tinggal ambil pelajarannya saja. Ikuti dan ambil pelajarannya saja. Jelas ini saya yakin ya.
ini menunjukkan kekuasaan Allah seperti ini ya. Yakin kita ini memberikan pelajaran buat kita. Yakinlah pada Allah, yakinlah pada kekuasaan Allah. Lanjut Pak Manto. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi Mm-mm. dalam 6 hari 6 masa ya, dan terus arsnya di atas air agar dia menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada orang-orang musyrik, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Dan dialah ini menunjukkan kekuasaan Allah semuanya ini. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa di sini. Masanya seperti apa? Wallahu alam, kita tidak tahu, ya kan? Dan adalah ars di atasnya air. Kita harus yakini seperti itu. Tapi bentuknya seperti apa kita tidak tahu, ya kan? Dia menguji agar jadi penciptaan langit dan bumi dan yang semua yang ada di dalamnya terkait dengan waktu, ya kan ada 3 ini. Allah memberikan informasi 3 ini di awal. Dialah yang menciptakan langit dan bumi 1. Dalam 6 masa penciptaan benda dan waktu. Dan terkait dengan Allah, ya kan? Dua-duanya ini untuk menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, ya, penerapannya terkait dengan hukum Allah. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah saat itu, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ya. Sampai seperti itunya dia menentang apa yang sudah diberikan oleh informasi yang sudah diberikan oleh Rasulullah. Padahal secara kita tahu bahwa siapa itu yang mendengarkan bacaannya Rasulullah itu, karena ada 4 orang itu disuruh mendengarkan bacaan. Dan semuanya itu mengakui ya ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Tapi sama-sama tidak mau masuk Islam. Ya kan? Alasannya gengsi toh. Wah nanti bahaya nanti. Ini grupnya Pak Manto ada nabinya. Grup saya tidak ada nabinya. Berarti kedudukan sosial saya kalah nanti, ya kan, sama Pak Manto. Bahaya ini ya. Seperti itu. Hanya masalah seperti itu. Ya kan? Seperti ini. Jadi dia menguji itu hak Allah, ya kan? Terus kita dengan lantangnya ngomong, wah ini buat apa kalau gitu Allah menciptakan yang aneh-aneh? Buat aja satu makhluk yang masuk surga semua. Ya kan? Itu jangan mencampuri urusannya Allah, urusan kita di sini, ya kan? Terserah Allah mau ngapain, ya kan? Seperti itu, ya. Terus jangan sampai kita seperti orang seperti ini, tidak mengakui bahkan sudah informasi-informasi yang sudah kita ketahui dari orang yang berwenang untuk menyampaikan, dari zat yang sudah kita ketahui kebenarannya, Allah, Rasulullah, ya kan? Kemudian kitab suci, ya kan? Kalau enggak, ya akan seperti ini nanti ujungnya. Loh, buat apa saya mengikuti? Itu hanya dongeng, ya kan? Itu hanya khayalan karangan Rasulullah saja. Nah ini, ya karena apa? Ya kita depan-depannya nggak ngerti antara Allah, kitab suci, dan Rasulnya, pengetahuan kita kurang. Akhirnya aturan yang muncul ya kurang kita taati. Ya, ada tambahan Andika? Jadi riwayat sebelumnya. Hah? Maka ada apa? Dasarnya apakah singkat ya? Kenapa? Yang mana? Sesungguhnya itu? Dalam soal rezeki. Hah? Gimana? Baca aja, gimana? Soal rezeki. Hah? Allah sudah menjamin. Heeh. Dari jamin rezekinya. Heeh. Kita ya jangan khawatir soal rezeki. Heeh.
kucing aja nghidup di darat dapat ikan yang Bener itu, iya kan? Ini kesan aja ya, kita yang melihat aja ya. Kalau rezeki kita sudah diatur seperti ini, makanya seperti ini, ya kan? Seperti ini. Ini kan relatif lah, masing-masing kita kan punya jatah sendiri-sendiri, ya kan? Kalau kita biarkan seperti ini, kesannya kita apa? Enggak, kita biarkan aja, enggak. Rezeki kita kan seperti ini. Kalau kita biarkan seperti ini, kesannya kita itu tidak ada perubahan kan memang? Iya. Ya, diam seperti ini kan. Kalau kita keluarkan, ini akan menjadi seperti apa? Berkurang. Ya kan, jadi seperti ini. Karena apa yang disampaikan Handika tadi, rezeki kita itu sudah ditaker. Dibiarkan nggak sama Allah seperti ini? Hah? Tetap diisi terus. Nah itu loh, akan ditambahi. Kalau dibuang berarti takarannya sama. Sama terus. Kesannya apa kalau kita melihat? Berkurang. Ya rezekinya Nambah terus, ada terus. Daripada ini. Ini kesannya apa terlihatnya? Mana rezeki tidak nambah-nambah? kalau atas nggak dikeluarin kesannya awet. Lah awet, tidak ada. Allah tidak berperan. kalau Iya kan? kalau di sekarang di pemerintahan apa yang kena hukuman kalau Iya, kena diem aja ya. Hartanya diem aja. di Konsep Al-Quran. Iya kan? Kesannya apa? Kita dengan kacamata kita berusaha memahami. Kalau seperti kesannya diem. Iya kan? Kalau ini kesannya ada aja. Iya kan? Itulah tadi, jangan khawatir. Allah itu pasti ini tetap walaupun kita kurangi, asal yang bener ya ini ya. Gitu. istilah jatah itu ya benar nggak mengurangi, dibuang artinya disalurkan ya segitu-gitu aja. Ada aja dapat. Dikeluarkan di sana, di jalan bener nanti ada saja. Ini kan membuat kalau kesannya kita ya. Ini membuat kita itu tadi Allah tidak berperan, ini tidak ini. Kalau ini banyak pelajaran pada kita, kok bisa ya ada saja rezekinya. Mantan tidak kemana-mana ditelepon sama itu kerjaan, ya kan? Tidak pernah telepon, tidak pernah ini, tiba-tiba telepon minta bikin undangan nikah lagi temennya ya, misalkan seperti itu ya kan? Loh kan? Kesannya apa, masya Allah ini ya, gitu loh. Kayak kita kembali ke kita sendiri, karena makanya dia tetap diisi lagi. Makanannya dihabis diisi lagi. Iya seperti itu ya. Karena memang jatahnya seperti itu, iya kan? Makanya ini nanti menimbulkan kita, nah kembali lagi kita terus melihat ini kan introspeksi kan ini. Ada pelajaran untuk kita. Oh iya ternyata seperti ini. Oh semakin yakin rezeki itu sudah ditaker. Jangan khawatir, ya kan? Rezeki yang kita tidak mau aja pasti datang kok. Apa Pak Anda? Mati itu pasti datang, ya kan? Rezeki yang bukan tidak diinginkan ya, yang tidak disangka-sangka itu pasti datang ya, mati itu sendiri. Gimana? Seperti ini. Kalau dengan konsep hidup seperti ini, kita itu akan banyak mengambil pelajaran. Dinamis hidupnya, nggak diem aja, ini kan? Ini kan mungkin ini rezekinya malaikat seperti itu, dikasih rezeki diem aja, tapi sampai selesai sudah nggak tahu, Allah alam nanti seperti apa malaikat. Kalau kita harusnya seperti ini, ya kita memang tugasnya seperti ini, rezeki kita nggak ditumpuk. Jadi kan konsep udah punya sesuatu untuk dikeluarkan. Kalau konsepnya ini diterapkan sama pengembara, dia nggak punya bekal. Jadi yakin aja ntar pasti ada. Itu yakin untuk Allah ngasih rezeki. Dia mau jalan aja. Yakin dapat makan. Tapi itu antara tipis ya, antara keyakinan yang benar sama keyakinan yang salah.
ya kan? Itu harus kita pelajari juga. Tidak ngapa-ngapain, mau diam aja, yakin bahwa saya punya rezeki. Makan tidak makan, apa katanya Allah? Ya tidak bisa seperti itu, ya ya. Kan dulu ini ngomong itu cek-cek makan. Nah iya, kita harus gerak juga, ya kan? Kan ya cek-cekin modal. Cek-cekin ya nggak makan. Seperti ini kita harus sikapi. Ini keterkaitan dengan kalau seperti ini dinamis seperti ini kita ambil pelajaran misalnya. Ya seperti itu ya. Semakin yakin, oh iya Allah semakin yakin bahwa Allah itu takarannya ini tetap mau dikeluarkan berapapun pasti ada yang datang nantinya. Sebelum jatah rezeki kita tuh habis. Kalau habis ya sudah selesai, mati kita. Iya nih kayak. Nanti memahaminya beda. Saya mengeluarkan setengah ember, harapannya nanti dapat lagi setengah ember kan. Tapi kok yang dapat cuma seperempat jadi kan. Gimana mau nggak balik? Mau nggak tahu. Rezeki tidak seperti itu semua, ingat ya kan? Karena didikan kita. Nggak langsung dikasih saya ini, karena besok. Bisa orang berusaha. Harapannya dapat segini. Nggak cocok lagi. Ya kan? Ya, artinya apa? Ya itu tadi, semua rezeki kan tidak semuanya pada materi. Ya kan, banyak nanti materi, ya kan? Pengalaman itu mungkin jadi rezeki. Nah, oh benar. Oh, Anda pernah masuk rumah sakit selama di sini? Iya kan? Oh, saya pasti. Apakah masuk kan? Walaupun istrinya sakitnya seperti itu kan? Ya kan? Nah itulah ya kan rezeki kita, salah satu rezeki kita seperti itu. Andika diem-diem aja masuk rumah sakit. Ya kan? Rezekinya Andika sudah, ya kan? Ya. Saya paling akan malah sambil foto lorong. Ya kan? Nah ya. Seperti itu kan? Yakin nggak seperti ini? Baik, lanjut ya. Ayo ayat 8 terakhir. Bisa dilanjutkan lagi. Oh, mantap. 8 ya. 8. Dan sungguh, jika kami menunda azab terhadap mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghilangkannya? Ingatlah, pada hari waktu azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dipalingkan dari mereka. Dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya mereka selalu memperolok-olokkannya. Gimana, Pak Manto? Dan sesungguhnya jika kami undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ngapain diundur-undur? Sekarang aja. Nah, itu kan. Ingatlah, di waktu azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dipalingkan dari mereka, dan mereka diliputi azab yang dahulunya mereka selalu memperolok-olokkannya. Kan? Jangan sampai kita seperti ini. Jangan sampai kita tahunya itu setelah nanti. Mending kita tahu sekarang, ya kan? Oleh karena itu, hisab diri kita dengan cara apa? Introspeksi. Nah, mulai yang kecil. Ingat, Allah itu akan memberikan sesuatu yang lebih pada kita kalau kita memperhatikan yang kecil. Gitu, kecil ini kita perhatikan, kecil ini akan diberikan oleh yang besar. Ya kan, pengetahuan kita dari yang kecil-kecil, baca, oh ternyata ini artinya ini menarik ya. Oh menarik ya Quran ya, seperti ini. Kita diberi kemampuan untuk memahami, oh seperti ini. Ya kan? Nanti apa diberi kemampuan nanti bisa mendakwahkan, menyampaikan. Kan bentar lagi kan puasa Pak Manto ya. Ya kan mesti ada bukber. Nah ini kesempatan kan buat dakwah ya Pak Manto ya. Itu Pak Manto ada nanti apa? Halal bihalal ya, kesempatan dakwah. Ini Pak Manto ya. Baik, alhamdulillah. Ya lah ya. Nah itu ya.
Coba rangkaikan ayat ini kan menarik dari awal. Kisahnya seperti ini. Kemudian seperti ini. Dan Allah sudah menyampaikan Al-Quran ini hal yang menarik loh ya. Susunannya rapi dan penjelasannya terperinci. Lah kok tiba-tiba kita ngomong Al-Quran itu susah dipahami. Ya apa yang bikin aja ngomong gampang kok. Ya kan? Yang bikin lo ngomong gampang. Kalau kita kemudian ngomong susah itu karena apa? Kemunafikan. Nah, kalau dihubungkan dengan ini ya, kemunafikannya manusia atau gimana? Ya kan? Baik, alhamdulillah. Semakin dalam kita baca Al-Quran, ya kan? Semakin banyak yang kita dapatkan. Harapannya kan tidak untuk sendiri, tapi untuk dibagikan kepada yang lainnya. Jangan lupa surga yang luasnya sebegitu luas, jangan sungkan untuk mengajak orang lain masuk ke surga. Ya, kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.